Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Halo anak-anak kelas 4 yang saleh dan salehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas tentang perintah untuk menyebarkan salam. Apa itu salam? Ya, dan bagaimana hukumnya kita mengucapkan salam dan bagaimana hukum ketika kita menjawab salam. Dan apa saja dari dalil-dalil bahwa kita memang dianjurkan untuk mengucapkan salam ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kita akan membahas tentang bagian waktu mengucapkan salam. Kapan saja sih kita dianjurkan untuk mengucapkan salam ya? Baik, sebelum materi dimulai, alangkah baiknya kita akan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya, baik. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Kapan saja sih kita harus mengucapkan salam atau waktu mengucapkan salam? Nah, salam dalam Islam adalah ucapan Assalamualaikum yang berarti semoga keselamatan tercurah atasmu ya. Jadi artinya ini kemarin kita sudah sampaikan bahwa ini adalah doa ya, doa supaya kita sama orang muslim mendoakan kebaikan ya, kebaikan. Semoga kamu tetap sehat, semoga kamu tetap dalam lindungan Allah ya, semuanya. Nah, kapan kita harus mengucapkan salam ya? Nah, ada beberapa keadaan kita memang dianjurkan untuk mengucapkan salam ya. Yang pertama, ada ketika kita berjumpa, ya, ketika kita berjumpa misalkan, ya kalian bertemu dengan teman kalian, atau dengan sahabat kalian, atau dengan ayah ibu kalian, ya pulang sekolah, atau ketika ingin berangkat sekolah, ya tatkala sudah ingin masuk kelas, mengucapkan assalamualaikum, ya itu sama saja dengan doa, ya. Dan ketika berpisah, ya ketika berpisah, jadi jangan cuman saat eh, saat berjumpa doang ya. Jadi kita juga harus saat berpisah juga harus dianjurkan untuk mengucapkan salam ya. Jadi ketika berjumpa assalamualaikum, ketika berpisah juga assalamualaikum ya. Jadi utamakan doa ini jangan sampai eh, dihilangkan kebiasaannya ya. Sayang sekali kalau ditinggalkan. Nah, keadaan yang kedua ketika masuk rumah atau ingin berpamitan keluar ya. Umi, saya mau pergi sama teman saya ya. Assalamualaikum. Ya. Atau ketika ingin masuk rumah, Assalamualaikum. Ya. Ketika kita ingin masuk rumah, jangan langsung nyelonong aja masuk rumah, walaupun rumah sendiri ya. Karena bukan adab seorang muslim ya apabila kita main masuk aja ke dalam rumah walaupun rumah sendiri ya. Usahakan supaya selain supaya orang rumah tahu bahwa kita datang, ya, itu juga termasuk dari adab ya, mendoakan semoga orang-orang rumah selalu dalam keselamatan. Keadaan yang ketiga, ketika kita bertamu ya, kita ingin bertamu ke rumah orang, ke rumah teman kalian, ke rumah guru atau ke rumah siapapun, ya kita harus mengucapkan salam ya. Di Indonesia juga sudah menjadi kebiasaan ya, orang yang bertamu tuh pasti eh, berbicara assalamualaikum ya. Begitu juga saat pulang dari rumah orang lain ya, setelah selesai bertamu jangan langsung pergi ya, mengucapkan salam dulu ya, assalamualaikum ya. Selanjutnya, ketika kita masuk ke dalam masjid ya, ketika kita masuk ke dalam masjid kita juga dianjurkan untuk mengucapkan salam ya, sama seperti kita bertamu ya. Jika kita bertamu biasa kita ke rumah manusia, nah ketika ke masjid kita bertamu ke rumah siapa? Ke rumah Allah ya. Jika ke rumah manusia saja kita dianjurkan untuk salam, apalagi ketika kita ingin masuk ke rumah Allah ya. Nah, siapa yang tahu ketika ingin masuk masjid ada doanya, ada yang tahu tidak doanya? Ayo, selain mengucapkan salam, kita juga dianjurkan untuk mengucapkan doa ketika masuk masjid ya. Doanya itu adalah bisa
Allahumma ftah li abwaaba rahmatih. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu. Ya. Tuh, bagi kalian yang belum tahu, silahkan diamalkan ya. Doanya adalah Allahumma ftah li abwaaba rahmatih. Selanjutnya, nomor 6, ketika nomor 5, saat ziarah ke kuburan kaum muslim. Ya, ketika kita ingin berziarah ke makam ayah ibu kita atau ke makam saudara-saudara kita, ya kita juga harus mengucapkan ucapan salam gimana? Assalamualaikum. Setelah itu apa? Ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun wa nas'alullaha lakum mul afiyah. Ya, artinya apa? Semoga keselamatan dan kesejahteraan menyertai kalian. Sungguhnya kami akan menyusul kalian ya. Dalam doanya gitu kita menegaskan bahwa kita juga akan menyusul kalian ya, akan menjadi mayit ya, tinggal menunggu ajalnya saja ya. Sebagai bentuk penghormatan terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Nah, nomor 6, ketika kita menghubungi lewat telepon atau pesan singkat ya, alangkah baiknya kita ketika sedang menelpon seseorang, menelpon ayah ibu atau menelpon orang lain, kita harus dianjurkan untuk mengucapkan salam ya. Assalamualaikum ya, jangan langsung hei halo. Nah, jangan ya, jangan. Ucapkan langsung dengan assalamualaikum dulu ya, sebagai adab untuk adab kita. Mau kita bertatap muka atau kita lewat handphone, kita harus biasakan ya untuk mengucapkan salam. Nah, apabila seorang muslim mengucapkan salam, namun saudaranya tidak mau membalas salamnya, maka malaikat akan membalas salam itu ya. Apabila seorang muslim nih, kalian mengucapkan salam kepada teman kalian, tapi teman kalian nggak denger nih, kalian mengucapkan salam ya. Kalian nggak usah negur, jawab salam saya dong. Ah, nggak usah. Ternyata Allah di sini sudah menerangkan ya lewat hadis Nabi Muhammad, beliau bersabda, wa inna salama falam yaqbal wa radda alaihi salamahu raddat alaihil malaikah wa radda alal akhiri wa radda alal akhari syaiton ya. Apabila seorang muslim beri salam namun saudaranya enggan menjawabnya, maka malaikat yang akan membalasnya. Jadi kalian jangan ragu ya untuk mengucapkan salam ya. Walaupun salam kalian tidak dibalas, kalian jangan sakit hati ya, karena malaikat yang akan menjawab salam kalian walaupun memang tidak terdengar ya. Nah, di sini hadisnya ya, uh, apabila seorang muslim memberikan salam namun saudaranya enggan menjawabnya, maka malaikat akan membalasnya. Adapun saudaranya akan mendapatkan bisikan syaitan untuk melakukan keburukan. Jadi orang yang nggak menjawab salam itu biasanya dibisikkan oleh syaitan untuk melakukan keburukan ya. Nah, makanya hati-hati nih bagi orang yang sengaja untuk tidak menjawab salam ya, hati-hati ya. Nah, hikmah dari mengucapkan salam adalah yang pertama mendapatkan pahala dan balasan dari malaikat ya. Jadi kalau kalian nggak mengucapkan salam tapi nggak dibalas ya, kalian jangan takut ya, jangan sakit hati ya, karena salam kalian pasti akan dibalas oleh malaikat dan mendapatkan pahala. Yang kedua, menumbuhkan cinta dan ukhuwah persaudaraan. Ya, jadi kalian akan makin cinta dengan teman kalian, dengan orang lain, dengan sepupu kalian, saudara kalian, atau siapapun itu. Ya. Nah, yang ketiga, mendoakan kebaikan dan keselamatan. Ya, sudah Bapak bilang tadi, ya, salam itu mengandung doa. Ya, jadi jangan kalian tinggalkan kebiasaan ini. Ya. Yang selanjutnya menjadi kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bentuk kita menjaga adab kita ya dengan mengucapkan salam ya. Dengan mengucapkan salam, insya Allah orang-orang akan menilai kita menjadi orang yang ramah atau orang yang baik ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik sampai sini saja pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan datang dari Bapak, apabila ada sesuatu yang benar datang dari Allah, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.